warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kembali lagi bersama saya Tria Salvia, tentunya masih di Patriot Anyus TV yang selalu memberikan berita-berita terkini dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Usai ungkap tabir carut marut tata kelola dana desa DD tahun 2021, 7 aparatur TIU desa diberhentikan secara sepihak oleh Fajar Ahmad Effendi, Kepala TIU Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, TBT, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, diduga melawan aturan Bupati Umar Ahmad nomor 49 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat TIU. Hal tersebut berdasarkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat aparatur TIU kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat nomor 49 tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut tertuang dalam Bab 3 Pemberhentian perangkat TIU bagian ke-1 pemberhentian paragraf 1 umum pasal 23 1 Kepala TIU memberhentikan perangkat TIU setelah berkonsultasi dengan camat dan dinas instansi terkait lainnya. Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan TIU DPMT Sofianur bahwa peraturan tersebut guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Saya mendapat panggilan dari Kejari bersama teman 8 orang. 3 kasih, 3 kaur, 2 ketua BPT dan wakil BPT, jadi 8. Jadi saya kecewa dengan pemecatan saya karena saya telah memberikan keterangan di kejaksaan yang jujur dan jelas. Bagaimana tidak, saya sudah mendapat peringatan dari kejaksaan. Sayang anak apa sayang kepala TIU? Saya sayang anak istri, sayang kepala TIU, saya ingin hidup bersama keluarga besar saya. Jadi karena kejujuran Anda dipecat? Maka mungkin karena kejujuran saya, inilah saya dipecat. Dan saya bersumpah saya tidak pernah mendapat uang bagi hasil dana desa serupiah pun dari kepala TIU. Itu dalam perihal apa? Dipanggil kejaksaan? Dalam perihal dipanggil kejaksaan untuk dimintai keterangan masalah penyalahgunaan dana desa dugaan adanya penyalahgunaan dana desa tahun 2021. Jadi saya merasa dan Yudi Gunawan juga yang berikan keterangan. Kami berdua yang dipanggil dari kejaksaan karena memberikan keterangan. Karena kami sudah memberikan keterangan, kami dipecat. Selama ini kami tidak pernah, khususnya kami bertujuh yang diberhentikan ini, tidak pernah di-SK-kan Kepala baru Fajar Ahmad Effendi. jadi SK-nya masih Kepala lama. Yang kami pegang meneguhkan kami aparatur itu SKPJ Adirsa. Jadi sekarang pertanyaan kami, inikah maksud Kepala TIU tidak mem-SK-kan kami supaya mudah menjatuhkan kami? Ini, Man Media, tolong PDI dihalang. Kami masuk ke PDI ada dihalang-halangi. Ada pesan nggak sama Pak Bupati untuk berkenaan dengan hal Harapan kami mewakili 7 teman ini, kami mohon dengan Pak Bupati, bagaimana nasib kami ini yang kerja tanpa di-SK-kan dan diberhentikan seperti menghentikan pembantu rumah tangga. Ini bagaimana? Kepala TIU ini udah melawan peraturan Bupati. Sudah jelas peraturan Bupati itu ada. Kemendagri ada, peraturan Bupati ada. Nggak ada. Terima kasih. Pada waktu itu kami menerima honor silta malam hari di rumah kediaman Kepala. Saya datang ke sana mengambil honor dan tanda tangan, dan honor kami ini dipotong 500.000 Guna buat
pembikinan baju seragam Kuning kaki, dan sama batik. dan batik. Bapak tahu kenapa Bapak keberatan untuk dipotong? Apakah Bapak tahu kalau bikin baju aparatur TIUS ada dananya tersendiri dari dana desa? Saya tidak memahami. Dan apakah Bapak tidak tahu dalam RAP dana desa tersebut ada untuk baju aparatur TIUS? Ada. Ada. Dalam APBT. Dalam APBT. Anggaran pakaian dinas. Iya. Namanya AM Idaman, Kepala Suku 07 Sukamulya, Panaragan. Waktu kami nerima baju itu, kan uang kami sendiri 500. Kok kami disuruh tanda tangan? Sedangkan uang itu Sedangkan uang itu uang pribadi kami, potongan dari siltap kami, gaji kami. Sedangkan itu kan jelas dalam APBD itu dianggarkan pakaian dinas. aparatur itu. Teman bertujuh, kami keberatan bahwa sampai saat ini uang makan COVID kami belum keluar. berapa bulan? Kami terhitung sekitar 4 bulan. dianggarkan itu 20.000 Per piket. per piket. Dalam 1 bulan itu 4 kali berarti 80. Itu selama 5 bulan berarti 400. Per satu orangnya ini ya? Iya, per 1 orang. 500 per bulan. Iya, enggak. Enggak. PBT garing 9 Romawi garing 2021. Itu sudah dibacakan kesalahan kalau diteguran. Tegurannya itu ada apakah yang ditegurkannya terhadap aparatur TIUS tersebut? Ada. Salah. Berdasarkan apa? Kalau saya teguran waktu di gotong royong suku 3 di TIUS Panaragan. Teguran kedua. Teguran pertama, Teguran itu apa? Atas kesalahannya apa? kesalahannya dari Tidak ikut ikut gotong gotong royong. royong, tidak ikut gotong royong. Ketidak hadir. Iya. Nah, alasan yang lain apa teguran? Teguran karena saya tidak mengikuti gotong royong di pembangun letak batu pertama di masjid Jami Penaragan. Belum Panaragan. Ah. Itu pun saya ditegur itu melalui grup itu saya nggak ada pakai. Biasanya melalui undangan itu nggak ada sama sekali. Artinya teguran itu bukan secara tertulis, Larissa. Bukan. Tulisan, tergantung tulisan. Itu ada satu kali saya teguran satu kali. Juga saya juga dapat teguran sama dengan teman-teman karena tidak menghadiri dalam rangka peletakan batu pertama masjid. Kebetulan pada waktu itu saya sakit dan saya izin, istri saya izin ke Bapalo dan izin juga ke operator, ke aparatur yang ada di balai desa. Jadi izin saya tidak diindahkan. jadi sebelum tidak mengikuti kegiatan tersebut sudah melakukan izin dulu. Izin saya. Tetapi masih ada teguran seperti ini ya. Ada teguran Adakah yang lain? berupa tulisan. Saya juga dapat teguran. Teguran pertama saya ditegur gara-gara saya nggak ikut gotong royong peletakan batu pertama Masjid Jami Panaragan. Sebelumnya ada izin nggak kalau nggak mau ikut? Enggak. Ya. Kedua, saya dapat teguran gara-gara di Masjid Jami Al-Mabrur rencananya mau buat acara Maulid Nabi. Jadi Kepalo diundang. Kepalo nggak diundang, tapi dia nggak konfirmasi sama saya bahwa wakilin saya. Saya dikasih surat teguran kedua gara-gara saya nggak bisa ngewakilin dia. Gimana saya mau ngewakilin dia? Dia nggak ada. Ngewakilin Kepalo maksudnya? Ngewakilin bawa tupoksi saya. Karena itu ada masjid itu berada di suku 4. Saya selaku kepala suku 4. Kenapa saya nggak ngehandle acara itu? Saya nggak ngehandle acara itu, kawan-kawan media, karena saya tidak ada perintah dari dia. Bahkan kaur perencanaan datang ke masjid itu nggak ada konfirmasi dari Kepalo. Dia juga nggak ada perintah dari Kepalo. Tapi setelahnya menyalahkan Anda tidak? Setelah itu saya dapat surat teguran yang kedua. Gara-gara tupoksi saya nggak menghandle acara itu. Padahal nggak ada anjuran dari awal. Dia nelpon nggak, SMS nggak, apalagi undangan. Man, kita ini selama ini kita bekerja dengan Kepala Bapak Ahmad Fajar Effendi 1 tahun ini tidak ada yang kita lalaikan. Apapun yang perintah beliau kita siap melaksanakan dan kita kerja. Tiba-tiba kemarin selepas Jumat kurang lebih jam 2 kita mendapat surat pemberhentian. Dengan alasan apakah ini? Itu yang kita pertanyakan. Jadi merasa alasan yang dibuat ini alasan yang dibuat-buat. Iya. Apakah kalian menerima alasan ini? Tidak terima. Apa harapan kalian ke depan? Harapan kami ke depan, kami mohon keadilan. Seandainya negara Indonesia memang benar negara hukum,
bukan milik Pak Fajar Ahmad Effendi. Kalau milik Pak Fajar Effendi ya ikut. Kami tahu ini negara hukum. Jadi kami mohon keadilan. Terus langkah apa yang akan dilakukan untuk berkoordinasi ke pemerintah kah atau ke kecamatan? Insya Allah kami siap menghubungi camat, konfirmasi ke camat. Bahkan kalau tidak ada tanggapan dari camat, kami siap ke PMD ataupun kabak hukum. Sesuai dengan di dalam link Pak Sofian Nur itu, waktu pembekalan kepala TIO, bahwa sudah jelas Kemendagri itu. Semua kepala TIO yang telah dilantik itu harus memenuhi aturan-aturan Kemendagri itu, pemberhentian atau pengangkatan aparatur TIO itu. Jadi tidak menerima keputusan kepala yang semena-mena seperti ini. Iya, kami tidak menerima. Karena tidak mematuhi aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Itu juga pun tidak ada rekom dari camat dulu. Karena surat teguran ke camat itu surat pemberhentian aparatur TIO 7 orang ini tanpa rekomendasi dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Setahu saya harus ada. Apa itu? Ini nggak ada rekomnya. Yang kami terima cuma 3 lembar ini aja untuk mempelajari. Kepala suratnya itu apa di atas? Kepala TIO Panarakan ada gambarnya. Oh, jadi nggak ada kecamatannya di situ ya? Nggak ada. Kopnya Garuda. Kopnya Garuda. Garuda Pancasila. Kop TIO. Terkait masalah 7 aparatur TIO yang kita pecat, kesalahan mereka bukan hanya berkali-kali. Karena kita dari Januari kita menjabat sudah 1 tahun. Tanggal 7 Januari 2021 menjabat, mereka kita pakai, kita bina mereka. Setiap tugas fungsi pokok mereka tidak mengerti. Apa tugas fungsi pokok mereka? Khususnya Pak RK. Setiap RK itu mengayomi dan melayani masyarakat. Tugas fungsi pokok mereka menghidupkan suasana daerah suku mereka. Ini kan 7 aparatur TIO ini kan yang lama. Dan ada juga yang lama. Kalau yang lama mereka disiplin dengan tugas fungsi pokok mereka tidak kita berhentikan. Apakah ada orang lamanya apakah orang lama itu dipecat semua apa enggak? Tidak. Tidak semua yang lama. Karena kita ini kan 12 suku, 12 RK. 12 RK ini mana yang dia bekerja disiplin, mana yang dia bekerja sungguh-sungguh untuk membantu menjalankan roda pemerintahan kita, ya tetap kita pekerjakan. Kayak Pak RK 12, RK 6, kita pekerjakan. Apakah kesalahan mereka itu sudah mengacu pada Perbub? Insya Allah sesuai dengan aturan-aturan pemerintahan yang kita pakai, insya Allah sudah kita laksanakan. Memang, jadi dipecat itu memang sudah wajarnya ya, sudah menyalahi aturan. Karena begini, kita pemerintah TIO, mereka kita jadikan untuk membantu program kinerja kita dalam TIO kita. Ini ada cerita, kita dirikan masjid di TIO Panaraga. Pak Umar Ahmad kita undang semua pejabat-pejabat Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita hadirkan di situ. Hadirlah mereka. Ada juga mereka yang tidak hadir. Orang nomor 1 loh hadir ke TIO Panaraga. Terkait masalah ini, ya terus terang, dengan kita ini bukannya kita nggak senang sama mereka, bukannya kita tidak menghargai mereka dengan kinerja mereka, tapi kita sudah 1 tahun loh kita bina mereka. Sebulan 2 bulan kita kasih arahan yang baik, tetapi mereka ya apakah ya sesuai dengan tugas fungsi pokok mereka, kita mempekerjakan ini sesuai dengan tugas fungsi pokok mereka. Kalau mereka juga disiplin dalam bekerja, mereka tahu dengan pekerjaan mereka, tugas fungsi pokok mereka, tidak akan kita berhentikan. Apakah sudah ada penggantinya, Pak? Untuk sementara ini belum, nanti kita gelar sesuai dengan prosedur yang ada. Selain daripada kedisiplinan mereka, apalagi Pak alasannya pemberhentian aparatur TIO? Ini cuma kedisiplinan itu, karena tugas fungsi pokok mereka tidak mengerti. Contoh, ini kita kayak aparatur TIO, kayak RK ini berat loh. Tiap suku itu mereka berupaya memajukan daerah suku itu masing-masing, menghidupkan suasana.
mengajak masyarakat mereka untuk pendekatan mereka sama masyarakat. Udah 1 tahun kita suruh yasinan tiap-tiap suku itu. Ini ada Pak RK, ini kan ini suku 5 ini. RK kita sendiri yang kita berhentikan di gang kita ini. Terus itu suku 4, suku 6 itu tidak kita berhentikan karena mereka bisa disiplin, mereka bekerja. Pak, salah satu dari 7 orang tadi mengatakan saya diberhentikan karena memberi keterangan saat dikejari. Apakah itu, apa tanggapan Bapak? Oh, kalau masalah itu begini, terkait masalah kita, nah kita ini juga nggak masalah aturan-aturan kepemerintahan. Kita tahu-tahu sudah dapat panggilan dari Kajari, lagi kita inspektorat aja belum pernah panggil kita. Nah inilah kita kebingung tentang kepemerintahan ini kayak mana, seperti apa, kayak apa kami ini kepala tiup ini, kepala desa ini, tahu-tahu jadi kepala desa langsung dapat panggilan. Nah kita ini kan bersusah payah, kita melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, nggak kenal lelah. Patriot Anyus TV melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Sekian berita dari kami, saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.